Hai semuanya, kembali lagi di Resmi Channel bersama saya Apoteker Ami. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan antibiotik. Sebelumnya saya mengajak teman-teman semua untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Penggunaan antibiotik. Apa itu antibiotik? Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Oleh karena itu, obat antibiotik tidak bisa dipakai untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh virus, jamur, ataupun yang disebabkan oleh cacing. Obat antibiotik berdasarkan kerjanya, ada yang menghambat pertumbuhan bakteri dan ada yang membunuh bakteri. Obat antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri disebut bakteriostatik. Contohnya ada sulfonamid, chloramphenicol, tetrasiklin, dan lain-lain. Antibiotik yang bekerja membunuh bakteri disebut bakterisid. Contohnya ada penisilin, cefalosporin, gentamisin, dan lain-lain. Obat antibiotik hanya boleh digunakan sesuai resep dan petunjuk dari dokter. Apabila kamu mendapatkan obat antibiotik dari dokter, maka kamu harus minum obat antibiotik tersebut dengan tuntas sampai habis sesuai waktu dan jumlah yang disarankan oleh dokter, walaupun gejalanya telah hilang. Hal ini dimaksudkan agar infeksi bakteri dapat sembuh sepenuhnya dan tidak terjadi resistensi antibiotik oleh bakteri. Resistensi. Apa itu resistensi? Resistensi adalah kondisi di mana bakteri sudah kebal terhadap antibiotik. Apabila resistensi terjadi pada tubuh seseorang, maka antibiotik yang sebelumnya sudah pernah ia konsumsi tidak akan mempan lagi, sehingga dibutuhkan jenis antibiotik lain yang lebih kuat ataupun dosis yang lebih tinggi. Apabila tubuh sudah kebal terhadap berbagai macam antibiotik, lalu nanti apalagi obat yang bisa digunakan untuk mengobati penyakit kita? Faktanya, menurut WHO, resistensi antibiotika merupakan salah satu dari 10 ancaman kesehatan global. Dan sudah terjadi 700 juta kematian yang disebabkan oleh resistensi antibiotika. Oleh karena itu, jangan main-main dengan antibiotik ya. Untuk menghindari resistensi antibiotik, hal yang tepat kita lakukan adalah yang pertama, tidak sembarangan membeli antibiotik tanpa resep dokter. Yang kedua, mengkonsumsi sembarangan antibiotik. Misalnya, mendapatkan antibiotik dari orang lain yang tidak habis mengkonsumsi antibiotiknya, kemudian gejala yang dirasakan sama dengannya. Nah, hal ini tidak dapat dilakukan. Belum tentu antibiotik tersebut cocok dengan kita, karena ada beberapa antibiotik yang menyebabkan alergi pada sebagian orang. Yang ketiga, mengkonsumsi antibiotik dengan tuntas sampai habis, sesuai dengan yang disarankan oleh dokter. Nah, ini udah dibahas tadi ya, agar menghindari terjadinya resistensi. Misalnya, kamu diresepkan oleh dokter antibiotik sebanyak 10 buah, dikonsumsi 2 kali sehari. Maka, dalam 5 hari, kamu sudah habis mengkonsumsi antibiotik tersebut. Kita masuk ke aturan minum antibiotik. Agar pengobatan efektif, maka kita harus memperhatikan waktu untuk minum obat. Hal ini berhubungan dengan kadar obat dalam tubuh manusia, dan ini juga berhubungan dengan efektivitas suatu obat. Misalnya, antibiotik dengan aturan minum 3 kali sehari, maka jarak minum obat adalah 8 jam. Misalkan, pertama, kamu minum jam 6 pagi. Selanjutnya, kamu minum jam 2 siang. Dan terakhir, kamu minum jam 10 malam. Begitu seterusnya sampai antibiotik tersebut habis. Apabila aturan minumnya 2 kali sehari, maka jarak waktu untuk minum obatnya adalah 12 jam. Misalkan, pertama kamu minum antibiotik tersebut pagi hari jam 7, maka selanjutnya kamu akan minum lagi di jam 7 malam. Begitu seterusnya sampai antibiotik tersebut habis ya. Nah, itu tadi informasi mengenai penggunaan antibiotik. Ingat, obat antibiotik harus dengan resep dokter ya.
Sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.